warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi, siang, sore, malam, dimanapun kalian berada. Halo warga Semanda. Nah, ngomong-ngomong soal waktu nih, sekarang udah menginjak bulan Agustus aja nih ya. Nah, bulan Agustus itu sangat berkaitan tentang yang namanya kemerdekaan. Nah, kalau kemerdekaan pastinya kita mengingat-ingat lalu ya masa penjajahan yang dilakukan oleh bangsa asing selama ratusan tahun, mungkin bahkan ribuan tahun ya. Nah, pada kesempatan kali ini, podcast Suara Kita SMA Negeri 1 Bangil bareng aku, Elva Skarna Putri, bakal membahas lebih lanjut tentang kemerdekaan. Dan pastinya aku nggak sendirian nih teman-teman, aku ditemenin sama ahlinya dalam bidang sejarah. Siapakah narasumber kita? Inilah narasumber kita hari ini. Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai semuanya. Oke, baik. Perkenalkan, saya Inayatul Sufa, biasa dipanggil Bu Ina ya. Saya sebagai guru sejarah SMAN 1 Bangil. Oke, hari ini kita akan membahas tentang kemerdekaan saat ini. Nah, Bu Ina ini kan sebagai guru sejarah ya, yang sudah tahu, sudah paham betul tentang perjalanan kemerdekaan negara Republik Indonesia kita ini. Nah, menurut Bu Ina sendiri, merdeka itu sebenarnya yang seperti apa sih? Oke, kemerdekaan menurut saya sebagai guru sejarah itu adalah merdeka untuk melawan kebodohan, merdeka untuk melawan kemalasan gitu. Karena di era yang sekarang di mana kita harus melawan dari penyakit-penyakit yang membuat kita sendiri itu adalah menjadi sosok yang kurang ya. Nah, itu adalah tidak bisa bangkit dalam keterpurukan. Kita belajar sejarah itu bukan berarti kita adalah mengungkit masa lalu aja, tetapi juga untuk diambil pelajaran apa yang ada di masa lalu itu menjadi hari ini tuh lebih baik lagi. Jadi untuk generasi yang sekarang di mana kita harus melawan adanya kebodohan, kemalasan, dan juga menjadi lebih baik lagi. Baik, Bu Inaya kan sudah mengutarakan nih kemerdekaan itu seperti apa ya. Kalau menurut Bu Inaya nih, negara itu bisa dikatakan merdeka itu negara yang seperti apa, yang sudah mencakup lingkungan seperti apa? Oke, negara yang dikatakan merdeka itu adalah satu negara yang berdaulat, di mana secara politik kita adalah negara yang merdeka. Tahun 1945, tepatnya di tanggal 17 Agustus 45, Insinyur Soekarno beserta jajarannya memproklamasikan kemerdekaan negara kita, di mana perjuangan itu tidaklah mudah. Ya, kenapa kok saya bilang tidaklah mudah? Karena rentetan sejarah yang sangat panjang, di mana kita pernah dijajah oleh bangsa Belanda yang katanya itu adalah 350 tahun, terus kemudian masuk zaman penjajahan Jepang, dan itu meskipun singkat tapi penjajahan itu menjadi awal di mana kita mulai masuk kemerdekaan itu, dan juga sampai ada peristiwa-peristiwa kemerdekaan itu, yang mana kita itu sebagai negara yang berdaulat itu harus bagaimana caranya untuk memperingati dengan kemerdekaan ini menjadi lebih baik lagi, lebih berprestasi lagi untuk anak-anak SMA 1 Bangil, yang mana harus lebih semangat belajar, tidak mudah pantang menyerah, dan lebih rajin belajar lagi. Baik, terima kasih Bu Ina ya. Sama-sama. Bu Ina kan sudah mengutarakan ya negara itu bisa dikatakan merdeka seperti apa. Nah, selanjutnya menurut Bu Ina nih, negara tercinta kita Republik Indonesia ini apakah dari segi ekonomi, lingkungan, dan lain-lainnya itu apakah bisa dikatakan sebagai negara yang merdeka? Oke, ini PR besar ya buat bangsa kita. Dimana hari ini adalah hari menuju kemerdekaan kita, yakni adalah
81 tahun Indonesia kita merdeka. Tapi keadaan hari ini sangat memprihatinkan, di mana masih ada itu ekonomi di bangsa kita itu masih menengah ke bawah. Itu menjadi PR kita semuanya, bagaimana membangkitkan ekonomi bangsa Indonesia lebih baik lagi. Dan juga tak lupa pendidikan yang saat ini juga harus lebih ditingkatkan kembali dari generasi-generasi penerus bangsa seperti anak-anak SMA 1 Bangil. Ibu berpesan bahwa kemerdekaan ini tidak hanya diisi untuk B aja, ibaratnya B aja itu adalah biasa ya, tetapi dengan prestasi mengembangkan bakat dan minat kalian sebagai anak bangsa generasi emas, yang mana kalian adalah estafet untuk melanjutkan kemerdekaan bangsa ini kita. Tidak boleh malas, tidak boleh pantang menyerah yang tadi saya utarakan tadi, dan harus lebih semangat, rajin berprestasi, mengembangkan apa yang bakat dan minatnya itu harus ditingkatkan kembali. Kalau boleh tahu, Bu Ina ini sudah mengajar di SMA Negeri 1 Bangil ini selama berapa tahun? Kalau saya di SMA 1 Bangil ini, saya mengajar mulai tahun 2018 hingga saat ini. Dan alhamdulillah mengajar sejarah. Nah, kalau begitu menurut Bu Ina yang mulai dari 2018 hingga 2026 ini, apakah Bu Inaya itu sudah melihat contoh nyata kemerdekaan di sekolah kita ini? Oke. Ya, untuk kemerdekaan di sekolah kita ini sudah banyak yang saya lihat, terutama kebebasan berpendapat. Jadi merdeka itu adalah bebas tapi tetap tanggung jawab. Di mana kebebasan berpendapat itu sudah dilakukan oleh anak-anak didik kita, terutama Bapak Ibu guru juga menerapkan adanya kebebasan berpendapat, dan tak lupa itu tidak hanya bebas saja tapi bertanggung jawab. Selain itu juga kebebasan dalam berekspresi maupun juga mengembangkan bakat dan minatnya. Karena di sekolah kita juga ada ekstrakurikuler ya, yang mana anak-anak didik kita itu dilatih, dikembangkan, bahkan diikutkan beberapa lomba-lomba yang mendukung prestasi-prestasi mereka. Baik Bu Naya, selanjutnya, kalau dulu kan kita melihat pahlawan itu berjuang untuk membuat Indonesia ini merdeka. Lalu untuk saat ini apa yang harus dilakukan oleh generasi muda untuk mempertahankan kemerdekaan Indonesia? Oke, baik. Untuk mempertahankan kemerdekaan di Indonesia ini adalah hal yang tidak mudah. Kenapa kok saya bilang tidak mudah? Karena generasi saat ini perlu adanya antara adab dan ilmu ya. Adab, ilmu, dan bagaimana adab dan ilmu itu adalah saling berkolaborasi dan saling dijunjung tinggi. Kenapa kok saya bilang seperti itu? Karena seseorang yang mempunyai adab itu adalah yang lebih baik ya, dan juga yang mempunyai ilmu. Tetapi kalau seseorang itu dia punya ilmu tetapi tidak punya adab, itu adalah yang kurang baik ya. Jadi perlu adanya generasi yang saat ini, pesan saya, di mana mengisi kemerdekaan kita ini dengan adanya akhlak yang baik, sopan santun terhadap siapapun itu, terhadap guru, teman, orang tua, ke siapapun itu akhlaknya yang baik ya, karena semua agama mengajarkan adanya perilaku yang baik terhadap sesama. Dan juga tak lupa berprestasi ya, berprestasi itu adalah dimana anak-anak didik kita itu harus lebih semangat lagi dan semangat belajar, dan tak lupa tanggung jawab terhadap tugas-tugas yang diberikan Bapak Ibu. Baik. Selanjutnya nih ya, apabila salah satu pahlawan kita hadir pada podcast kali ini, apa yang akan Ibu sampaikan kepada pahlawan tersebut? Oke, baik. Pertama saya mengucapkan terima kasih banyak kepada para pahlawan-pahlawan kita yang telah berjuang, bahkan sampai titik darah penghabisan ya. Karena perjuangan mereka itu tidak hanya berupa tangisan darah, bahkan mengorbankan banyak ya keluarga, bahkan
mereka itu sangat berjuang demi kemerdekaan kita. Yang pertama terima kasih, yang kedua saya sebagai guru sejarah dan guru-guru lainnya akan memperjuangkan kemerdekaan ini dengan mendidik anak didik kita menjadi lebih baik lagi, baik yang seperti ini itu dan lain sebagainya. Bagaimana mendidik itu adalah cara kita sebagai guru untuk meneruskan perjuangan para pahlawan kita. Seperti itu. Baik Bu Inayat, terima kasih. Dan yang bisa kita simpulkan pada podcast pada kali ini, yang harus kita pelajari lebih dalam ini, untuk memperjuangkan sebuah kemerdekaan, kita tidak harus mengikuti perang atau harus berkorban juga, tetapi kita hanya perlu untuk mengikuti upacara mungkin dengan tata tertib, lalu kita juga mengerjakan tugas tepat waktu. Intinya kita menyeimbangkan semuanya dan melakukan tanggung jawab kita dengan sebenar-benarnya. Baik, terima kasih untuk podcast pada kali ini. Sampai bertemu lagi dan wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.